Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rencana pengambilan sampel. Kenapa rencana pengambilan sampel ini dimasukkan ke dalam kuliah kimia analisis? Karena dari beberapa teman-teman yang sudah melakukan penelitian ini tidak memperhatikan bagaimana proses sampling yang seharusnya atau ideal yang dilakukan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ketika pengambilannya sampel yang kita lakukan itu salah, maka hasilnya juga akan salah, dan itu susah untuk diperbaiki daripada kesalahan dalam penggunaan teknik analisis atau metode analisis. Oke, dalam materi yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama adalah terminologi kunci, kedua adalah proses desain sampling, yang ketiga adalah klasifikasi sampling, yang keempat metode pengambilan sampel yang berbeda, dan yang terakhir adalah perhitungan ukuran sampel. Namun pada perhitungan ukuran sampel ini akan lebih detail saat teman-teman hadiri kuliah statistika. Nanti akan dibahas lebih dalam kuliah statistika mengenai perhitungan ukuran sampel ini. Oke, langsung saja dari istilah yang akan kita gunakan, tentu saja teman-teman harus mengenal apa itu populasi, yang kedua adalah sampel. Perbedaan sampel dengan populasi itu apa? Kalau sampel itu adalah keseluruhan, kalau populasi adalah keseluruhan objek, dan sedangkan sampel adalah bagian kecil yang mewakili dari objek tersebut. Jadi digambarkan di sini bahwa populasi adalah satu set yang mencakup semua pengukuran yang menarik bagi peneliti. Jadi baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, penelitian di lab maupun penelitian di lapangan. Jadi populasi ini bisa kumpulan semua tanggapan, pengukuran atau hitungan yang dirasa menarik bagi peneliti. Kemudian sampel ini adalah sebagian dari populasi. Di sini diilustrasikan adalah target populasinya berwarna merah, lingkaran besar. Studi populasinya, populasi yang kita pelajari hanyalah yang berwarna biru, sedangkan kita mengambil sampel dari studi populasi yang kita gunakan. Kemudian studi sampling populasi adalah populasi yang akan dipelajari atau yang ingin disamaratakan oleh penyidik. Penyidik itu adalah analis. Untuk pengambilan sampel kita ambil unit terkecil di mana sampel itu dapat kita pilih. Yang selanjutnya adalah bingkai sampel, adalah daftar dari semua unit pengambilan sampel dari mana sampel itu diambil, sedangkan skema pengambilan sampel adalah metode pemilihan unit sampling dari kerangka sampling. Yang terakhir adalah fraksi sampel, itu adalah perbandingan antara sampel dan ukuran populasi. Dalam proses sampling, kita akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita menentukan populasinya, apa, siapa, di mana. Kemudian kita tentukan dulu kerangka samplingnya mau seperti apa. Sedangkan selanjutnya kita pilih teknik pengambilan sampel yang cocok sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Metode yang kita pilih, kemudian kita menentukan ukuran sampelnya itu seberapa besar, seberapa banyak. Yang terakhir adalah kita menjalankan proses sampling yang sudah kita rencanakan tadi. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pendesainan suatu teknik sampling adalah yang pertama adalah jenis penelitiannya. Jenis penelitiannya mau seperti apa? Jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian lapangan, ataupun bahkan penelitian laboratorium. Jenis elemen atau unsur-unsur apa saja yang mau kita gunakan atau kita teliti. Selanjutnya adalah ukuran populasi, partisipasi, responnya itu seperti apa, bagaimana nanti. Misalkan respon terhadap apa yang kita berikan kepada populasi itu nanti kira-kira akan seperti apa. Itu juga akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah sumber daya yang tersedia.
Yang terakhir adalah kendala atau batasan-batasan yang kita alami. Kemudian, kapan sih kita dapat mengambil sampel dari seluruh populasi? Saat populasinya sangat kecil. Misalkan Anda ingin tahu berapa konsumsi gula dalam satu RT, itu kan cukup kecil. Kita dapat ambil semua yang ada dalam satu RT tersebut. Atau bila Anda memiliki sumber daya yang banyak, misalkan Anda punya sumber daya itu baik berupa tenaga, fasilitas, maupun biaya. Kalau itu besar, kita bisa semua ambil semuanya dari seluruh populasi. Atau ketika kita tidak mengharapkan respon yang sangat tinggi. Jadi kalau responnya itu tidak tinggi, ya kita bisa gunakan seluruh populasi. Kemudian dalam klasifikasi sampel, kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam probability sampling itu ada beberapa teknik. Yang pertama adalah sampel acak sederhana, sampel sistematis, sampel bertingkat, cluster, dan multistage. Dalam probability sampling itu diasumsikan bahwa setiap anggota populasi memiliki probabilitas bukan nol yang diketahui untuk dipilih, dan probabilitas ini dapat ditentukan secara akurat. Sedangkan non-probability sampling ini di dalamnya ada sampel kenyamanan, sampel penghakiman atau tujuan, judgment sampling, sampel kuota, dan snowball sampling. Dalam non-probability, anggota ataupun sampel itu dapat kita pilih dari populasi dengan cara tidak acak, atau dapat kita tentukan di mana kemungkinan pemilihannya tidak dapat ditentukan secara akurat. Oke, kita bahas satu persatu dari probability sampling. Apa? Ora? Aku ora ngopi. Ora, mau tak pasang tok gasnya. Selanjutnya adalah probability sampling. Jadi kita gunakan yang pertama adalah simple random sampling. Jadi dalam simple random sampling ini setiap elemen atau setiap objek ini dalam populasi memiliki probabilitas seleksi yang diketahui secara sama. Ketika populasi yang kita gunakan adalah dianggap sebagai objek yang sama, maka kita bisa menggunakan random sampling. Maksudnya random sampling ini bukan random secara serampangan, namun ada beberapa teknik-teknik tertentu untuk menentukan kerandoman dari sampling kita. Di sini diilustrasikan ada nomor 2, 5, 10, 8. Ini dapat kita ambil secara acak untuk menentukan sampel yang kita butuhkan. Selanjutnya ada systematic sampling. Ini adalah menyusun populasi sasaran menurut beberapa skema atau urutan, dan kemudian memilih unsur-unsur secara berkala melalui data yang diurutkan. Kita bisa menggunakan urutan seperti ini, acak, bukan seperti acak, diurutkan. Jadi selang 2, kemudian selang 2, diambil. Jadi ada sistem yang terpola dari pengambilan sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya adalah stratified sampling. Ini teknik menggunakan populasi dengan beberapa kategori berbeda dapat diatur dalam strata atau dalam kelompok terpisah yang dapat diambil sampelnya sebagai subpopulasi independen, di mana elemen unsur individu dapat dipilih secara acak. Misalkan dalam sampling penggunaan obat, itu kita dapat pisahkan dari umur, usia, pendidikan, kemudian penghasilan, dan lain-lain. Kemudian dari kelas-kelas tersebut kita ambil sampel, subsampel, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya adalah cluster sampling. Bagian populasi menjadi beberapa kelompok, dipilih beberapa kelompok secara acak, lalu dikumpulkan data dari semua anggota kelompok yang dipilih.
Jadi misalkan ingin mengetahui kondisi kandungan besi dalam air sumur di wilayah tertentu, kita dapat membagi suatu wilayah itu menjadikan beberapa klaster. Kemudian kita pilih secara acak atau secara sistematis klaster-klaster atau ruang-ruang mana saja yang akan kita ambil sebagai sampel. Dari semua klaster ini kita ambil, kemudian kita jadikan satu. Cluster sampling di sini contohnya seperti ini, dalam section bagian 1, bagian 2, bagian 3, 4, dan 5 kita ambil, kemudian nanti hasilnya kita kumpulkan. Jadi contoh di sini ketika kita melakukan sampling terhadap persepsi pemilih ataupun yang tadi saya sudah sebutkan bahwa konsumsi obat dalam suatu daerah, kita dapat mengambil satu blok di sini yang telah kita bagi, kemudian kita bisa lakukan interview. Selanjutnya kita bisa melakukan multi-stage sampling. Jadi dari cluster sampling itu kita dapat pisahkan menjadi satu stage sampling, two stage sampling, dan multi-stage sampling. Two stage sampling ini terdiri dari simple cluster sampling dan probability to size sampling. Perbedaannya adalah itu. Simple cluster ini cluster yang lebih sederhana, kemudian probability proportional to size sampling ini kita mengasumsikan kebolehjadian atau proporsinya pada ukuran sampling. Kita kemudian ke non-probability sampling. Yang pertama adalah convenience sampling. Convenience sampling ini adalah pengambilan sampel untuk mendapatkan sampel dari objek yang sesuai. Convenience sampel ini seringkali respondennya itu dipilih karena mereka kebetulan berada di tempat atau waktu yang tepat. Jadi misalkan teman-teman nanti ingin mempelajari ataupun mengamati studi misalkan kepuasan ataupun kepuasan suatu konsumen misalkan di rumah sakit ataupun di puskesmas, kita dapat menggunakan yang namanya convenience sampling. Jadi objek sebagai sampel kita itu dipilih pada waktu yang saat tertentu, misalkan dekat dengan kita ataupun pada saat itu berjumpa dengan kita, itu menggunakan metode convenience sampling. Contohnya di sini adalah kita gunakan siswa atau anggota organisasi sosial, atau dari di mall kita mencegat kemudian melakukan wawancara, kemudian kita ke department store menggunakan daftar rekening dan mewawancara orang yang kita temui di jalan. Jadi convenience sampling itu lebih kepada kebutuhan yang ada pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah purposive judgment sampling. Judgment sampling adalah suatu bentuk convenience sampling di mana unsur populasi dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Jadi kita nilai dulu bagian dari populasi itu yang memenuhi sampel. Misalkan kita ingin memilih sampel ataupun memilih sampel dengan kriteria misalkan dia penghasilannya misalkan lebih dari UMR, usianya 25 tahun ke atas, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kuota sampling. Jadi pengambilan sampel kuota ini dapat dilihat sebagai pengambilan sampel judgmental terbatas dua tahap. Tahap pertama dari pengembangan kategori kontrol atau kuota dari elemen populasi, dan tahap kedua adalah elemen sampel yang dipilih berdasarkan kenyamanan atau penilaian. Di sini komposisi dari pria dan wanita populasinya adalah seperti ini. Yang pria adalah 48% dan yang wanita adalah 52%. Sampel komposisinya 48 dan 52, jumlahnya 480 dan 580. Ini adalah 1000. Dari 1000 ini kita
bisa mengambil yang mana yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah snowball sampling. Dalam pengambilan sampel dengan teknik snowball atau bola salju ini, kelompok responden awal dipilih, kemudian biasanya acak. Setelah kita wawancara ataupun kita ambil datanya, responden tersebut kita minta untuk mengidentifikasi orang lain yang dia sarankan untuk kita tanyai atau kita ambil sebagai responden. Responden selanjutnya juga seperti itu, dan itu yang dinamakan dengan snowball sampling. Dari tabel ini kita dapat melihat pengambilan sampel yang kekurangan, kelebihan, dan dari beberapa teknik yang kita lakukan. Yang pertama, kita bahas dulu dari pengambilan sampel dan non-probabilitas. Kemudian dalam pengambilan sampel ini adalah ini yang kemudian ini adalah beberapa kekurangan dan kelebihan dari berbagai teknik sampling yang kita jalankan. Yang pertama adalah kita kategorikan sebagai non-probability sampling tadi, ada convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Yang pertama, convenience sample ini adalah dia relatif mahal, kemudian konsumsi waktunya juga banyak, tinggi, kemudian ini dia kemudian kesalahan dalam sampel itu yang pertama adalah kesalahan sistematis atau bias, dapat berasal dari respon yang tidak akurat atau bias informasi atau bias seleksi. Yang kedua adalah kesalahan dalam pengambilan sampel. Jadi kalau sampelnya salah ya hasilnya akan juga salah. Kemudian ini beberapa terminologi yang teman-teman harus ketahui, bahwa yang pertama adalah keyakinan, interval keyakinan, interval atas atau bawah adalah batas atas atau batas bawah dari interval keyakinan sebagaimana ditentukan oleh interval yang ditentukan. Misalnya, jika proporsinya setengah dan interval kepercayaan ditentukan adalah 0,05, maka batas atas dan batas bawah menjadi 0,5 plus minus 0,05 yang memberi Anda interval kepercayaan dari 0,4 hingga 45 hingga 0,55. Kemudian terminologi selanjutnya adalah kesalahan standar, adalah ukuran kesalahan pengambilan sampel yang menunjukkan sejauh mana perkiraan dapat bervariasi dari nilai sebenarnya. Kesalahan standar relatif adalah kesalahan standar yang dinyatakan sebagai presentase dari perkiraan. Sedangkan ukuran sampel mengacu pada jumlah individu atau kelompok yang diperlukan untuk menanggapi tidak hanya dalam jumlah yang didekati, untuk mendekati tingkat akurasi yang diperlukan. Selanjutnya, confidence level adalah tingkat kepastian yang akan digunakan untuk memperkirakan nilai populasi sebenarnya. Kita dapat memilih antara 9,5 sampai 99%. Ukuran populasi adalah jumlah total individu atau kelompok yang informasinya diperlukan. Sedangkan proporsi ini menentukan proporsi populasi yang kita harapkan untuk memiliki atribut yang kita perkirakan dari survei yang kita lakukan. Kita bisa mendapatkan proporsi dari siklus survei yang sebelumnya atau dengan tebatan yang cerdas tentu saja jika proporsi ini tidak diketahui, dan harus ditetapkan ke setengah, yaitu 50%, karena ini menghasilkan perkiraan varian yang konservatif.